Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini gue akan membacakan kisah mistis pendakian Gunung Salak. Ini adalah cerita kisah nyata yang dialami satu dari 13 rombongan pemuda saat tengah menapaki Gunung Salak di antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Nama di dalam cerita ini sama dan tak akan saya sebutkan satu persatu. Hanya orang-orang dengan peran penting dalam cerita yang akan saya cantumkan di dalamnya. Bagaimanakah ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Singkatnya Reni, Bayu, Reza, dan Siska, pemuda yang tinggal di satu perkampungan yang sama dengan pekerjaan yang berbeda, berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak dengan maksud menghabiskan waktu sekaligus merayakan pergantian malam tahun baru 2008 di atas puncak. Awal mula dari pertemuan mereka di satu meja bulat dengan kursi yang disusun melingkar di acara pernikahan salah satu temannya. Di tempat itu, sembari menikmati alunan lagu yang dinyanyikan seorang bidua, Reni, Bayu, Reza, dan Siska tengah mengobrolkan sesuatu yang sudah basi. Sesekali tatapan Bayu dan Siska menoleh ke arah biduan tersebut, melihat goyangannya yang terkesan terlalu heboh. Di tengah suasana, Reza membuka obrolan soal jadwal libur pekerja. "Weh, tahun baru kan 1 bulan lagi ya. Kita berempat gak ada rencana rayain di tempat seru apa? Katanya lu semua kan tanggal liburnya 2 minggu semua nanti sampai awal tahun," lontarnya dengan nada sedikit keras karena suara bas koplo yang menggelegar sampai ke jantung. Reni pun menjawab, "Iya juga ya. Ya udah gue mah ikut aja." Sementara Bayu dan Siska, dua pemuda yang sedari tadi terfokus menatap goyangan biduan dangdut yang terlalu heboh itu, tertarik akan pertanyaan lontaran Reza. Mereka pun menghentikan tatapannya lalu menoleh ke arah Reni dan Reza. "Nah, ini yang gue tunggu-tunggu. Muncak aja lah. Gue pengen ke Gunung Salak. Kata teman gue dari atas bagus kalau nggak lagi musim penghujan." "Bagus sih tawaran lu yuk. Cuma kan biasanya kalau mau pergantian malam tahun baru itu pasti hujannya sadis," saut Siska. "Ya udah, jadi sekarang mau gimana? Bebas aja lah, gue mah ikut. Tapi kayaknya nggak hujan deh. Nanti kita lihat aja ke depannya deh. Kalau cuaca mendukung, kita gaskan ke Salak aja. Setuju gak?" Dan serentak ketiga pemuda itu mengiyakan usulan Reza dan melanjutkan keasikannya di tempat tersebut. Singkatnya 1 minggu sebelum tahun baru 2008, mereka berkumpul kembali di satu rumah milik Reza dengan isi di dalamnya hanya ia seorang. Karena Reza merupakan rantauan lama yang tinggal beda kota dengan orang tuanya. Kembali mereka merundingkan rencananya untuk melakukan pendakian dengan obrolan mengenai cuaca yang belakangan ini terbilang cukup baik. Lantas mereka pun berniat menyulap rencana itu menjadi kenyataan. Kemarin gue sempat ngobrolin ini sama temen. 3 orang mau ikut gak apa-apa?" tanya Bayu. "Ya udah, ajak aja yuk. Makin banyak makin seru." "Kalau gitu gak apa-apa dong gue ngajak teman juga," sambung Siska. "Ajak aja, santai." "Lalu jadinya kapan nih? Kita harus nyiapin segala macam perlengkapan kan? Gue gak mau ya kalau nanti ada alat yang gak ke bawah. Bisa-bisa repot." "Iya juga ya Ren. Ya udah, nanti kumpulin teman-teman yang mau ikut pas kita lagi persiapan supaya bisa hafal juga muka-mukanya," tutup obrolan dari Reza. Sepakat. Pendakian itu akan dilakukan tanggal 31 Desember 2007 sebelum malamnya malam pergantian tahun. Hari pendakian pun tiba. Tercatat 13 orang yang akan melakukan pendakian
2 perempuan yaitu Reni dan Siska, dan sisanya semua laki-laki. Pagi pukul 6 dini hari, Reza, Bayu, Reni, Siska dan beberapa teman lainnya memulai pemberangkatan untuk segera bergegas ke basecamp Cidahu yang sebelumnya telah berkumpul di rumah Reza. Dengan fisik segar dan semangat yang memancar, terlihat di raut wajah mereka masing-masing. Menumpaki truk sewaan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, ke-12 rombongan itu duduk teratur di bak belakang mobil, dengan Reza yang duduk berdua di depan bersama sopir. Perjalanan menuju basecamp itu terbilang begitu lancar. Sebelum sampai di basecamp, Reza yang duduk berdua di depan dengan sang sopir mengusulkan berhenti terlebih dahulu karena melihat pasar yang beberapa terlihat sudah buka, sekedar membeli buah-buahan dan makanan ringan untuk dibawa ke puncak melengkapi logistik yang masih kurang. Ke-12 rombongan itu pun turun dari mobil, segera membeli beberapa makanan untuk dibawa ke atas puncak, dan selesai mereka melanjutkan perjalanan. 3 jam perjalanan, mereka sampai di basecamp pukul 9 pagi dan dilanjutkan dengan pendaftaran nama-nama yang akan mendaki. Setelahnya, mereka pun beristirahat dahulu sembari mengecek semua barang bawaan. "Semuanya, sini berkumpul dulu," lontar leader pendakian yaitu Reza kepada semua rombongan. Mereka pun berkumpul, meninggalkan beberapa minuman dan berjalan ke arah Reza. "Begini, kita sekarang mulai ke pintu rimba. Ya paling 1 jam sampai sana. Nah dari pintu rimba kita langsung sikat ke atas. Ada yang ketinggalan gak? Senter ada yang bawa kan? Penting loh itu." Terlihat beberapa orang mengeluarkan senter dari dalam tas kerilnya, termasuk Reni, Siska, Bayu dan beberapa teman yang lain. Dengan kematangan yang pasti, mereka memulai perjalanan ini dengan tujuan pertama yaitu pintu rimba, jalur awal untuk memulai pendakian. Masih menumpangi truk, rencananya mulai berjalan dari pintu rimba. Siang di hari itu terkesan cukup bagus. Cuaca yang tidak mendung dan tidak pula panas seakan mendukung mereka dalam pendakian ini. Sampai di pintu rimba, turun dari mobil, berdoa kembali agar dilancarkan. Reza berpesan kepada sang sopir agar menunggu rombongan di basecamp saja. Setelah itu mereka pun memulai pendakiannya tepat pukul 12 siang. Jalur awal pendakian terkesan landai dan juga rapi. Walaupun tidak serapi saat ini, cukup bisa didaki untuk pemula karena jalur yang lurus saja. Juga terdapat penanda di setiap 100 meter perjalanan. Dengan susunan berjalan di posisi paling depan, ditempati Reza sebagai leader sekaligus sebagai kompas manusia. 6 laki-laki entah kawan dari siapa, 2 laki-laki teman dari Bayu, Reni dan juga Siska. Setelah itu Bayu dan 1 temannya yang di posisi paling belakang. Trek awal masih landai, walau sesekali terdapat tanah yang lumayan terjal, namun masih bisa dianggap biasa-biasa saja. Dan sekitar 1 jam berjalan, mereka pun sampai di Simpang Bajuri pukul 1 siang, sesuai susunan waktu yang diarahkan Reza. Di Simpang Bajuri rombongan itu beristirahat dalam kurung waktu 15 menit, hanya sekadar merehatkan kaki yang baru digerakkan selama 1 jam dan minum kecil. 15 menit pun berlalu. Reza sebagai leader perjalanan memutuskan agar melanjutkan pendakian. Semua pun berdiri kemudian berjalan kembali. Di Simpang Bajuri, seperti namanya simpang, memang persimpangan antara Kawaratu dan Puncak Manik. Dari sini perjalanan akan lebih seru, karena kalau ke Puncak Manik rombongan itu harus melewati rawa-rawa yang bisa membuat kalian berjalan seakan tertarik ke bawah karena dangkalnya lumpur. Rombongan terus berjalan menapaki jalur tanah rawa. Ada yang sepatunya terlepas di lahap tanah rawa, ada pula yang ngedumel. "Aduh capek nih, berhenti dulu dong, kaki gue lemas," ucap Reni. "Ya elah Ren, mau berhenti di mana? Sama gue juga lemas," sahut Siska. Bayu yang berjalan di belakang Siska pun mulai menyaut. "Ya elah, gue mah
Ribut mulu ini cewek dua. Masih bagus dibantu batang pohon untuk pegangan. Ya terserah gua lah. Kenapa emang sama lu? Balas Reni dan juga Siska yang bersamaan. Dari depan, Reza hanya berbicara sendiri dengan volume kecil. Itu dua cewek berisik banget mulutnya. Gue sumpal juga nih pakai kaos kaki sepatu gua. Sambil terus berjalan. Walau berjalan beriringan dengan mulut, jalur rawa-rawa itu berhasil mereka lalui tanpa ada luka sedikit pun. 3 jam perjalanan selepas rawa-rawa itu, pukul 4:30 sore, sampailah mereka di sebuah lahan yang mempunyai lebar kurang lebih maksimal 4 tenda. Walaupun cukup luas, tidak ada terlihat satupun pendaki-pendaki lain yang beristirahat. Mungkin ada di MDPL yang lebih atas. Mereka pun beristirahat. Para laki-laki merokok, sedangkan Reni dan Siska memakan makanan yang sudah ia siapkan dari rumah masing-masing. Dilihat karena perjalanan selanjutnya akan lebih menantang, mungkin tenaga tambahan dibutuhkan. Udah jam 5 sore Zah, lanjut lagi yuk. Takut kemalaman sampai puncak, cakap Bayu kepada Reza yang tengah asik termenung di sisi batang pohon besar sembari menyesap dan menikmati kebulan asap rokok. 30 menit sudah waktu terbuang oleh peristirahatan. Reza angkat suara agar rombongan bangkit melanjutkan perjalanan. Semua pun bangkit dan kembali mengayuhkan kakinya dengan posisi yang masih sama seperti di awal perjalanan. Dan selepas lahan luas tadi, trek yang kini mereka lalui akan cukup menguras tenaga, karena trek tanah terjal di sepanjang jalur akan menemani perjalanan mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Siska mengeluh kesakitan di bagian kakinya, seakan kram tak bisa digerakkan. Reni yang berjalan di depan Siska dan mendengar Siska mengeluh sakit, meminta agar Reza menghentikan langkahnya. Zah, stop dulu sini deh. Ini si Siska kakinya kenapa dah? Ucap Reni. Reza pun menghentikan langkahnya dan berlari ke arah Siska yang berada di posisi belakang. Kenapa? Kenapa kaki lu sis? Tanya Reza sembari berdiri, sedangkan Siska sudah duduk memegangi kakinya. Nggak tahu juga gua, tiba-tiba kayak nggak bisa gerak kaki gua Zah, sakit. Bayu yang posisinya berada di dekat mereka pun mulai menyaut. Kram kali sis, coba dipijat aja nanti juga sembuh. Ada yang bawa minyak kelapa nggak? Tolongin sekalian pijatin kalau bisa. Ucap Bayu bertanya kepada seluruh rombongannya dan tertawa dengan lucunya sendiri. Ye lu yuk, sama lu dong pijitinnya. Kali gitu kan gue jadi cinta. Ledek Siska. Iya sini, mau kaki lu patah sama gua? Bisa minjit aja kagak? Lu berdua berantem mulu ya kayak kucing sama anjing tau gak? Lu lagi sis, tahu lagi kesakitan juga jadi ngeladenin si Bayu. Tahu lu berdua. Udah mana? Ada yang mau minyak kelapa gak? Dan terlihat salah satu teman yang dibawa Bayu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebut saja namanya Randy. Mana sini gue lihat. Nih gue bawa minyak kelapa. Sini gue pijit. Untung bapak gue lulusan UPI, jadi anaknya keturunan. Ucap Randy mendekat ke arah Siska sembari membawa minyak kelapa. Semua pun heran dan bertanya apa itu UPI. Lah, nggak tahu UPI? Universitas Pijit Indonesia. Ucap Randy diiringi pancingan tertawa, berharap yang lain menggubris leluconnya. Kok nggak lucu ya? Ucap Randy sembari menggaruk kepalanya. Klimaks, tawa terpecah bukan karena leluconnya, melainkan pembawaan nada yang aneh saat melontarkan pertanyaan itu. Au mana sini gue pijit. Tenang, gak cabul kok. Candaan Randy sembari memijit kaki Siska. Gua hajar lu ya kalau salah pegang, ancam Siska sembari tertawa. Dan entah merasa tidak nyaman karena Randy dekat-dekat dengan Siska atau hanya canda, Bayu melontarkan perkataan. Ren, jangan macem-macem ya sama calon istri gua. Ini turun dari gunung bakal langsung gua ajak ke pelaminan bos. Tegas Bayu. Kayak punya duit aja lu yuk ngawinin gua, kata Siska.
Tahu lu, kerja dulu yang bener. Iya, nggak tahu. Duit buat ngawinin lu tersimpan rapi di bawah kasur, sis. Lontar Bayu yang membuat Siska tertawa. Dan beberapa lama kemudian, coba gerakin kaki lu bisa belum? Ucap Randy. Siska pun berusaha menggerak-gerakkan kakinya itu. Mendingan nih. Coba gue diri dulu. Udah gak sakit. Makasih ya Ren. Bagus deh. Udahlah yuk, kita lanjut lagi. Ucap Reni. Iya, nggak kerasa udah jam 5 sore aja nih. Aduh, lama gara-gara lu doang nih. Nyusahin lu. Ucap Bayu yang dimaksudkan hanya canda. Berisik lu jomblo. Jawab Siska melototi Bayu. Ya elah ribut mulu. Jadi ini mah kawin. Udah, cepetan jalan. Ucap Reza. Dan kembali mereka berjalan menapaki jalur yang masih terjal. Dan di tengah perjalanan, Reza menyuruh semuanya agar berhenti sejenak. Bentar, berhubung ini udah agak gelap, mending keluarin senter dari sekarang. Takutnya nanti kalau gelap susah nemunya di tas. Lantas semuanya pun membuka tas, mengambil senter dari tasnya masing-masing. Kemudian Reza menyuruh rombongannya agar kembali melanjutkan perjalanan. Cukup lama mereka berjalan ke trek selanjutnya. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Bagaimana tidak 2 jam? Kecepatan langkah para lelaki terhalang karena membawa 2 perempuan yang selalu mengoceh ketika merasa langkah mereka terlalu cepat. Dan sekitar kurang lebih pukul 7 malam, mereka pun sampai di trek tebing dengan webbing yang menjuntai ke bawah. Keadaan dan waktu memaksakan mereka harus tetap naik demi menggapai puncak sebelum jam 12 malam. Semua pun berhenti. Reza meminta rombongan laki-laki naik terlebih dahulu, sedangkan ia dan Bayu akan berjaga di bawah. Ili-ili saat bagian Reni dan Siska yang naik, salah satunya terjatuh. Ren, pegangan yang kencang. Reza mengingatkan Reni saat akan menaiki tebing yang sebelumnya sudah dinaiki terlebih dahulu oleh teman-teman yang lain. Singkatnya semua telah di atas tebing. Tak jauh dari sini mereka akan sampai di puncak bayangan. Pukul 19:15 menit. Di perjalanan menuju puncak bayangan dengan bantuan senter, kabut dengan ketebalan tipis mulai menyelimuti. Sementara Reni merasa bahwa posisi di belakang saat ini sudah tak nyaman baginya. Ia berharap rombongan yang berjalan lebih depan darinya mengerti posisinya kalau ia perempuan, dan berharap dipindahkan ke posisi setidaknya tak terlalu di belakang. Stop dulu. Woi Ren, pindah ke depan sini. Ajak Siska jangan di belakang. Kabut mulai turun. Teriak Reza yang sudah hampir tak terlihat karena terhalang kabut. Entah kebetulan atau Reza mendengar suara hati Reni. Yes, gitu dong Zah. Ucap Reni pelan rasa kegirangan. Kemudian mengajak Siska agar pindah ke depan. Sini Ren belakang gua. Siska, lu di belakang Reni ya. Bayu, monitor. Bini lu gua embat nih. Ledek Reza ke arah belakang. Zah, sampai bini gua lu apa-apain, emak lu gue jodohin sama kakek gue Zah. Awas aja lu. Teriak Bayu di belakang. Selesai dengan perpindahan posisi, mereka pun melanjutkan perjalanan ini. Perjalanan yang lumayan sunyi. Hanya terdengar suara langkah mereka tanpa adanya mulut-mulut yang berbicara lagi. Tapi tiba-tiba Reni memegang tas yang digendong Reza sembari berkata, Zah, gue takut. Ucapnya menundukkan kepala ke arah kanan, seakan tak mau melihat ke arah kiri. Reza yang saat itu terlalu fokus dengan jalur merasa dikejutkan dengan Reni yang tiba-tiba seperti itu. Kodok, refleks gerak Reza. Reni ngagetin aja. Kenapa Ren? Tanya Reza dengan bingung melihat gerak-gerik Reni seperti orang ketakutan. Kenapa Ren? Ada apa? Ucap Siska yang juga mulai kebingungan dengan Reni. Stop dulu semuanya. Pinta Reza agar rombongan menghentikan langkahnya sejenak. Itu ia lakukan demi mempertanyakan apa yang terjadi pada Reni. Kenapa Ren? Bilang sama gua.
ucap Reza sembari memegang bahu Reni. Hah? Nggak apa-apa Zah, ucap Reni menatap Reza. Apa sih Ren? Ada apa? Tanya Reza yang semakin bingung. Ih, Reni pun hanya mengedipkan mata, seakan memberikan kode. Seakan mengetahui yang dimaksud Reni, Reza pun mengangguk sembari berkata, tenang Ren, kita punya Tuhan. Dan lu lagi sama gua pastiin lu aman sampai rumah. Kalau takut, jalannya sambil pegang baju gua aja Ren, ucap Reza yang pelak, mematahkan rasa takut yang dialami Reni. Siska yang hanya mendengar obrolan mereka berdua kemudian tertawa, seakan tengah menonton artis lawak di depan mata di atas gunung. Kenapa sih lu berdua? Aneh banget. Enggak, gua gak apa-apa sis, ucap Reni sembari menolehkan pandangannya kepada Siska. Serius lu enggak? Woi, monitor, depan kenapa? Aman gak? Lontar Bayu di posisi sangat belakang, memotong perkataan Siska yang belum selesai, sekaligus memotong hawa takut regu depan. Aman yuk, lanjut jalan lagi, balas Reza. Pegang baju gua aja, kalau lihat sesuatu, tarik baju gua biar gua tahu. Oke? Bisik Reza sembari menatap Reni yang diakhiri dengan senyuman. Reni pun tersenyum tipis dan pendakian ini dilanjutkan. Kok kayaknya gue ngerasa lebih aman ya di belakang dia, ucap hati Reni sembari terus berjalan. Kata dia yang dimaksud ialah Reza. Nyaman banget di belakangnya, tambah Reni dengan tangan kanannya yang masih memegangi baju laki-laki yang ia sebut dalam hatinya itu. 5 menit perjalanan setelah semua itu, pukul 19:35, tibalah mereka di plang yang diberi tulisan Puncak Bayangan. Dan disinilah awal mula sampul cerita yang terdapat tulisan horor dimulai. Lagi-lagi kosong, tak terlihat sama sekali pendaki yang tengah beristirahat di lahan yang cukup untuk 5 tenda itu, kecuali di mata Reza dan juga Bayu. Mereka pun beristirahat di lahan sebelah kanan, tepat di dekat jalur masuk Puncak Bayangan. Rombongan pun duduk. Ada yang membaringkan badan dengan alas kepala yaitu tas. Ada pula yang langsung menghisap topas. Capek banget gila. Iya, berasa mau copot tulang-tulang kaki indah gua Ren, ucap Reni dan juga Siska sembari nafas yang masih terengah-engah. Sementara di sisi lain, Bayu dan Reza menghampiri satu tenda yang menghadap berlawanan dengan mereka. Terlihat sayu-sayu cahaya api unggun dari sebalik tenda itu. Zah, ada orangnya tuh, samperin yuk. Mereka berdua mendekati 3 laki-laki yang tengah duduk melingkar, menatap kobaran api. Permisi, ucap Reza yang santun. Dari 3 orang yang ia sapa, hanya satu yang menoleh. Laki-laki itu pun tersenyum menatap kedatangan Reza dan juga Bayu. Kemudian menyuruh Bayu dan juga Reza agar duduk di sisi mereka. Bayu pun menoleh ke arah Reza. Mukanya tanpa ekspresi cok, bisik Bayu. Entah seperti apa untuk menggambarkan ekspresi ketiga laki-laki di hadapannya. Ekspresi dingin dan mematung itu terkesan berbahaya, begitu menyeramkan. Sementara Reni sedang duduk meminum air putih botolan yang tersisa setengah, walau masih ada beberapa botol di dalam tas kerilnya. Setelah cukup minum, ia pun terdiam sejenak, memandangi semua rombongan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Reza mana ya sis? Kok gue gak ngeliat dia? Reni bertanya ke Siska, memancarkan raut wajah mencari. Siska yang tengah sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya kemudian terhenti. Kenapa jadi nanya Reza, Ren? Wah, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih, lontar Siska yang meledeh. Reni pun mematuk, seperti tertangkap basah menyebut nama Reza di hadapan Siska. Apaan sih lu sis? Lu gak lihat emang? Bayu juga gak ada dungu.
Siska pun menoleh sekilas ke arah di mana semua laki-laki beristirahat. Iya ya Ren, Bayu kemana Ren? Nah kan, bentar, lu kenapa nanya-nanya Bayu? Wah, jangan-jangan rasa cinta di atas gunung nih. Enggak, jelas Siska kesal akan Reni yang membalikan kalimat lontarannya. Reza di mana ya? Ucap Reni dalam hati sembari melihat-lihat ke arah lain. Namun sama, dari arah kiri depan terlihat dua orang laki-laki yang tengah duduk karena terhalang kabut. Kayaknya itu Reza sama Bayu deh sis, ucap Reni menunjuk-nunjuk arah yang ia maksud. Siska pun melihat arah tangan Reni tersebut. Iya itu kayaknya mereka. Lagi ngapain ya mereka di situ? Horor banget sih, ucap Siska sembari tetap melihat ke arah kiri depan. Daripada penasaran, mending samperin aja yuk. Siska pun bangkit dari duduknya, mengajak Reni berniat menghampiri kedua laki-laki tersebut. Mereka pun berjalan sedikit demi sedikit, sampai kedua perempuan ini yakin bahwa kedua laki-laki itu memang Reza dan Bayu yang tengah duduk. Ren, gue takut, bisik Siska sembari terus berjalan mendekatinya. Sementara itu, Bayu melihat satu persatu raut wajah ketiga pendaki itu dengan tatapan menelisik. Wajahnya begitu pucat. Semuanya menunduk tanpa mengobrol satu sama lain. Lantas ia menoleh melihat Reza. Zah, udah 5 menit kita di sini. Apa nggak ada yang mau buka topik ya? Bisik Bayu begitu pelan. Reza tak langsung menjawab. Ia menatap secara tajam semua wajah yang tertunduk, meratapi api unggun tersebut. Ini gak beres yuk. Maksud lu Zah? Bayu pun tersentak. Ia berusaha menahannya agar ketiga laki-laki di hadapannya itu tidak curiga. Reza, ngapain di sini? Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang tak asing lagi di telinganya. Lantas Bayu dan Reza menoleh ke sumber suara tersebut. Ternyata Reni dan Siska sudah berada di hadapannya. Menurut lu? Lontar Reza balik bertanya kepada Reni sembari menunjuk ke arah 3 lelaki dengan dagunya. Bayu pun melihat raut wajah Reni biasa-biasa saja, mungkin ditutup-tutupi. Kemudian melihat raut wajah Siska, ia merasa wajah itu memancarkan aura ketakutan. Lu kenapa sis? Tanya Bayu yang membuat Siska sedikit terkejut. Sini duduk, lu berdua gak punya sopan santun ya? Sapa dulu mereka. Dan seketika itu jantung Reni dan Siska berdetak 2 kali lipat lebih kencang. Pasalnya, mereka tidak mendapati siapapun selain Reza dan Bayu di tempat tersebut. Tempat yang diduduki kedua laki-laki ini kosong dan hanya ada mereka berempat. Mereka siapa yuk? Tanya Siska terbata-bata. Reza, leader pendakian yang merasa bingung akan sikap kedua teman perempuannya, seperti orang ketakutan itu merasa curiga. Ia pun menatap lekat raut wajah mereka. Hei, kalian berdua kenapa sih? Kalian gak apa-apa? Tanya Reza yang kebingungan. Lu berdua yang harusnya kenapa? Ucap Siska yang mulai tanya. Dan tak ada jawaban dari Reni. Ia hanya dia melamu. Tatapannya pun kosong. Dan tak lama Reni terjatuh pingsan. Terkejutlah Reza dan juga Bayu. Siska yang berada di sampingnya pun tersentak tak kalah hebat. Zah, tolongin Reni. Woi, teriak Siska, menyadarkan semua rombongan yang jaraknya sedikit jauh dari mereka berempat. Merasa ada yang aneh, para laki-laki yang tengah beristirahat pun berlari menghampiri Reni yang terkapar di atas tanah. Zah, Reni kenapa ini? Tanya Randy. Nampak raut wajah Reza panik. Reza pun membopong Reni seorang diri. Dirinya hanya terfokus untuk menyelamatkan Reni. Reni dibopong, dibawa menjauh dari tempat tersebut. Kemudian Bayu dan yang lainnya pun mengikuti Reza. Reza pun berhenti di dekat tas keril miliknya itu, membiarkan Reni bersandar di satu kaki dan satu tangan Reza yang dilipat ke atas.
Ini gimana Zah? Rencana kita harus nerobos ke puncak? Tanya Bayu yang perlahan. Tak ingin membuat Reza emosi di keadaan ini. Reza pun tak menggubris pertanyaan Bayu. Ren, ucap Reza sembari menepuk pipi Reni secara perlahan. Semuanya, bikin tenda. Tapi Zah, ucap laki-laki yang berdiri di sebelah Bayu. Tapi apa? Puncak belakangan. Reni dulu. Kita istirahat dulu di sini. Baru jam 8. Masih ada waktu. Kalian semua juga belum pada makan kan? Nggak usah maksain. Bikin tenda. Jelas Reza untuk kedua kalinya. Bayu pun menyenggol bau laki-laki itu dengan baunya. Ikutin aja. Mau dimakan. Bisik Bayu ke laki-laki tersebut. Iya Zah, gue ikut lo aja. Ucap Bayu yang pasrah disusul membalikan badannya. Reza pun menolehkan pandangannya dari Reni. Ia menatap Bayu. Yuk, ucap Reza pura-pura memelas. Apalagi Zah, balas Bayu sembari membalikan badannya kembali. Bikinin 2 teh hangat ya, buat gue sama Reni. Iya, ganteng ya. Sial, gue lagi aja yang kena. Kalau aja lu bukan Reza, udah gue sikat lu di mari. Dumel Bayu dalam hati. Siap, gue bikinin teh hangat paling nikmat sedunia dah buat lu berdua. Ya udah, sebagian bikin tenda. Kita istirahat beberapa jam dulu di sini. Siska, bantuin gue bikin teh buat kita semua ya. Tambah Bayu. Kemudian Reza menolehkan pandangannya dari Reni sejenak, melihat semua teman-temannya yang tengah sibuk akan suruhan Bayu. 5 orang bikin tenda ya. 3 orang siapin makanan. 3 orang lagi cari kayu bakar buat bikin api unggun. Jelas Reza. Sorry ya gue gak bisa bantu. Siska, sini. Kenapa? Gantian. Pegel gua. Berat juga nih cewek. Gua kan mau bantu Bayu bikin teh Zah. Ucap Siska. Was-was karena ia pasti akan direpotkan kembali oleh kedua manusia di hadapannya ini. Ya udah kalau gitu gak apa-apa. Balas Reza singkat tersenyum sinis. Kemudian melihat ke arah Bayu. Yuk, kata Siska lu bantuin yang lain bikin tenda aja. Kalian juga. Siska mau bikin teh buat kita semua sendiri. Iya kan Sis? Enggak. Ya udah sini. Jadi leader bukannya berguna malah nyusahin. Bukan gitu Sis. Gue gak enak sama yang lain kalau harus ngurus Reni. Gue bantu yang lain dulu ya. Siska pun mendekati Reza, mengganti tembok baru untuk tempat pesandaran Reni. Ini minyak balsem. Takut Reni butuh. Gue gak berani balurin tadi. Lah kenapa gak berani Zah? Belum murim. Belum. Bukan kali. Kalau gue pengennya belum gimana? Lah kok belum? Siska pun mencoba meresapi semua yang diucapkan oleh Reza barusan. Lah kalau belum, berarti lu ada rencana. Gue duluan. Ucap Reza tak berdosa memotong perkataan Siska. Membalikan badan, berjalan setengah berlari menghampiri Bayu. Siska pun berbicara sendiri, sedangkan tangan kanannya memijat puncak kepala Reni. Belum muhrim sama bukan muhrim kan beda ya. Kalau bukan muhrim berarti ya sampai seterusnya bukan muhrim. Tapi kalau belum muhrim, lah bener kata gua. Kalau belum muhrim, Reza ada rencana muhrimin Reni. 20 menit kemudian, tenda, api unggun dan beberapa cangkir berisikan teh hangat sudah siap. Bahkan Reni sudah tersadar sedari 5 menit yang lalu. Kini semuanya tengah mengobrol di dekat api unggun, tapi jarak-jarak mereka cukup berjauhan. Minum nih. Reza pun menyodorkan sebuah cangkir berisikan air teh hangat. Posisinya berada di hadapan Reni yang tengah duduk di samping tenda laki-laki, sembari menatap api unggun bersama dengan rekannya yaitu Siska. Reza dan yang lain memang mendirikan 4 tenda. 3 tenda untuk laki-laki, 1 tenda untuk Reni dan juga Siska, berjaga-jaga untuk Reni. Tetapi Reni sudah tersadar tepat setelah tenda-tenda itu dibuat. Makasih Zah, ucap Reni yang tersenyum, yang dibalas senyum kembali dari Reza. Kemudian Reza duduk di samping perempuan itu. Kayaknya gue harus jaga jarak nih buat mereka.
ucap batin Siska yang melirik keduanya. Gue ke tenda dulu ya. Mau ngapain lu? Udah temenin gue aja di sini, sahut Reni. Siska pun menunjukkan raut wajah pembantah. Nggak bisa Ren, ini bener-bener penting. Gue mau ngambil dokumen negara di tas. Takut lecek atau robek. Lu nggak mau kan gue di penjara? Tanya Siska. Reni pun membuang tatapannya, melihat ke arah lain. Gue nggak mau. Ya udah, ucap Siska. Gue nggak mau kalau udah di penjara. Petugas polisi ngebebasin lu lagi. Lanjut Reni. Gue setuju sama lu Ren, tambah Reza. Emang dasar anak dajal lu berdua. Woi, lu bertiga ngelupain gua, seru seseorang di hadapan mereka. Seseorang itu pun berhenti, tepat di depan Reza, Reni dan Siska. Ya ilah, ini demit kenapa datang sih? Kagak peka banget, gerutu batin Siska. Reza pun memandangnya. Bukannya dari tadi lu asing ngobrol di sono yuk? Tanya Reza menunjuk suatu arah dengan dagunya. Bayu pun hanya cengengesa. Biasa aja, bisnis dikit. Gaya lu bisnis-bisnis, lontar Siska. Lah, beneran gue bisnis, ngumpulin duit buat nikahin lu. Serah lu dah, lu mending antar gue ke tenda. Siska pun bangkit, menarik paksa lengan Bayu. Bayu pun menahan tubuhnya kokoh. Siska menatapnya, memberikan kode dengan mengedipkan satu kelopak matanya. Ayo cepet, perintah Siska kedua kalinya. Tangan lu lembut banget sis, jadi gak sabar buat nanti malam pertama, gerutu Bayu yang mulai menjauh dari hadapan Reni dan juga Reza. Namun tak ada obrolan dari Reni maupun Reza. Keduanya hanya memandangi cahaya oranye. Kegelapan yang diterangi oleh kobaran api menjadi perpaduan yang sangat cocok dan selaras. Dan entah apa yang diucapkan di dalam masing-masing hati, raut wajah itu menunjukkan benih-benih kegugupan dengan alasan yang sama. Reni pun melirik Reza dengan sekilas, kemudian membuang pandangannya menatap kobaran api. Maaf ya Zah, gue jadi ngerepotin lu sama yang lain, ucap Reni memecah keheningan, melawan kegugupan. Nggak apa-apa Ren, yang penting sekarang lu udah sadar. Kenapa lu bisa pingsan? Reni pun mulai tertunduk. Gua nggak berani ceritain di sini. Nanti gue ceritain di bawah aja ya. Gua takut. Batin Reza pun bertanya-tanya dan menyeleksi. Dia tahu perempuan yang sedang ia tatap ini mengalami kejadian di luar nalar. Ya udah, gue paham. Intinya sekarang lu harus fokus sama kendali diri lu sendiri. Dan ingat, kita lebih kuat daripada mereka. Reza pun menyemangati Reni. Kemudian Reni mengangguk mengiyakan. Kita kapan gerak lagi? Tanya Reni. Kenapa? Baru jam 8:30. Santai aja dulu. Arah lu kemana? Gue gak nanya sekarang jam berapa. Iya tahu, sejam lagi kita gerak. Jelas Reza yang diiyakan oleh Reni. Aduh, woi, lihat-lihat kenapa lah gua nih? Tunjuk Reza sedikit kesal kepada salah satu pria rekan pendakiannya yang berada tak jauh di seberang api unggu. Lah, gua kagak ngapa-ngapain Zah, balas pria tersebut. Kenapa? Tanya Reni sedikit panik. Reza pun memandangnya, lengan kanannya memegangi kepalanya kesakitan. Nggak tahu, pala gue kayak kena timpuk batu. Coba sini gue lihat. Reni pun sedikit mengangkat tubuhnya. Pandangannya tertuju menatap ke seluruh rambut Reza. Nggak ada luka. Masa sih? Kayaknya gue ngerasa itu benda gede bener. Lu ngigo ya? Gue serius Ren. Enggak, lu ngigo. Gue serius. Lu nakutin gue ya Za. Loh, ngapain juga gue begitu? Bohong. Bener. Bohong. Bener Reni. Kemudian 1 jam setelah kejadian tersebut, Reza dan yang lainnya pun sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Tenda api unggun dan peristirahatan sudah cukup dan dimatikan. Kini mereka tengah berdiri
berdoa untuk dilancarkan, berdoa untuk keselamatan, berdoa agar kejadian buruk yang mereka alami tidak terjadi lagi. Semuanya, kita jalan sekarang. Reni juga sudah membaik, ucap Reza kepada yang lain. Semua pun kembali melanjutkan perjalanan dengan disusun Reza sebagai pemimpin. Disusul Reni setelahnya Siska. Sedangkan Bayu berada di depan Randy yang menduduki posisi paling belakang. Di jam 10 malam ini, hawa sekitar sudah sangat berbeda. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sedikit pula keberadaan vegetasi. Entah apakah ada hati yang frustasi, semuanya tetap berjalan dengan keheningan. Mereka pun harus melewati beberapa jalur dada bertemu dada beberapa kali, dan itu mereka lalui di kegelapan malam. Pendaki zaman dulu memang harus diancungi jempol. Dan sebelum pergantian hari, mereka pun telah sampai di puncak Mani sekitar pukul 11:30 malam. Di sepanjang perjalanan tadi, tak ada yang mengesankan. Perjalanan yang dilalui dengan langkahan kaki tanpa obrolan membuat cekcokan di lahap keheningan. Dan di kepala gunung tersebut, mereka mendapati beberapa pendaki. Entahlah, mungkin ada 3 orang dengan 1 tenda. Semuanya kali ini benar-benar manusia. Bayu dan yang lainnya pun menyapa simpang siur, kebiasaan ala pendaki, lalu mendirikan 4 tenda di dekat tenda mereka. Rencana Reza dan yang lainnya memang akan berdiam 1 malam di puncak ini dan akan turun setelah pagi tiba. Ya, sekedar menikmati 1 malam di atas puncak. Dan sekitar 15 menit bercanda gurau, Reza memanggil Reni. Mereka berdua sedikit bergeser, di mana obrolannya tak bisa didengar oleh yang lain, tepatnya di belakang tenda. Ren, lu tahu gak alasan gue nyetujuin saran Bayu buat ngedaki Gunung Salak? Ya orang lu yang bilang sendiri. Apa? Kan katanya buat nikmatin pergantian tahun di atas puncak kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Ya udah. Ada lagi sebenarnya. Apa? Gua lagi nyari momen yang bagus buat nyatain perasaan ke seseorang. Dan sekarang gue dapat momen itu. Ternyata penilaian gue salah tentang lu. Gue kira lu suka sama gue. Tapi masa iya buat Siska? Seru batin seorang Reni. Entahlah, tidak pasti. Tapi raut wajahnya terbaca kalau ia memang sedikit ragu dan bertanya-tanya. Lu suka sama Siska? Lu, gue bukan penyuka sesama jenis. Bukan, maksud gue, seseorang itu, ia perempuan yang lagi duduk di samping gua. Maksud lu gua? Selepas Reni mengucapkan kalimat terakhir, di detik itu pula terdengar suara kembang api dari kejauhan di kota sana yang bertepatan dengan pukul 12 malam. Sontak mereka berdua pun menatapnya, merayakan malam pergantian tahun, sekaligus merayakan kebahagiaan hati. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, hampir semuanya sudah memasuki tenda, bersiap-siap untuk tidur. Tapi tidak dengan mereka berlima. Randy, Reza, Reni, Bayu dan juga Siska masih berada di luaran tenda. Mereka tengah mengobrol dengan alasan sampai mengantuk. Sis, jadi kita gimana? Tanya Bayu. Apanya yang gimana? Balas Siska berbalik tanya. Bayu nanyain nikah tuh, lanjut Randy. Asik, jadi nih gue makan semur daging, tambah Reni. Kerja dulu yang benar, jangan nikah mulu otak lu. Ya elah sis, nikah dulu baru giatin kerja. Kebalik kali yuk. Nah bener tuh, jangan sampai nikah masih dibantu dana sama emak, nyusahin. Dan tanpa sadar, gurauan mereka semakin lama semakin mengarah ke sisi yang terlalu sensitif. Serta sempat beberapa kali Reza menceletukan kalimat yang tak senonoh. Dan seperti yang kita tahu, itu sangat dilarang jika kita masih berada di dalam area pegunungan. Namun tanpa mencerna ucapannya kembali, mereka tetap melanjutkan lelucon itu.
lelucon yang seharusnya tidak diucapkan. Mereka tetap mencandakannya sampai tertiba di titik. Semuanya pun pamit tidur. Masing-masing dari mereka memasuki tenda. Tenda khusus perempuan itu memang untuk dua wanita ini, Reni dan juga Siska. Sementara Reza tidur di tenda dengan Bayu dan juga Randy. Mereka satu tenda. Dan disinilah puncak kengerian itu dimulai. Sekitar 2:30 pagi buta, Reza mulai terbangun. Hanya Reza yang terbangun. Bukan karena ia kebelet pipis, tapi Reza mendengar suara aneh yang terkesan mistis. Masih di posisi rebahan, tapi kini kedua matanya telah terbuka. Reza pun memfokuskan pendengarannya, memperjelas kembali suara apa yang ia dengar barusan. Suaranya mirip sekali dengan langkahan keras pengibar bendera hari seni. Hanya saja pengibar di hutan ini seperti memakai pakaian yang begitu berat, mungkin aluminium, membuat pakaiannya saling bergesekan. Reza pun mendengarnya. Takut, penasaran dan bertanya-tanya mulai bermunculan. Keringat pun mulai bercucur. Pikirannya mulai berterbangan. Langkahan kaki yang ia dengar ini tak hanya satu, sepertinya lebih dari 5. Kemudian langkahan kaki itu pun terhenti, persis di depan tendanya. Walaupun tidak terlalu dekat, tapi bayangan mereka bisa terlihat dari dalam tenda. Hampir 10 menit Reza tidak bergerak, namun bayangan itu masih setia di luaran sana. Sesekali Reza pun berusaha untuk mengabaikannya dan langsung tidur. Tapi entah mengapa, seperti ada yang menahannya untuk tertidur. Keluar! Reza pun terkejut tanpa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Ia bertanya-tanya, suara siapa yang sangat dekat di telinganya mengucapkan kata keluar. Keluar! Kembali lagi untuk kedua kalinya. Reza tak ingin keluar. Hatinya memberikan peringatan buruk. Namun pikirannya teramat penasaran. Reza pun membuka resleting tenda secara perlahan agar tidak membangunkan kedua temannya. Dan berhubung tendanya menghadap langsung ke jalur masuk puncak Mani, jadi setelah ia membuka resleting tenda, pemandangannya pasti akan tertuju di jalur itu. Dan betapa terkejutnya Reza ketika ia mendapati 6 prajurit berpakaian perak yang tengah berdiri bersejajar di hadapannya. Di depan prajurit tersebut, macan putih memimpin di posisi paling depan. Tatapannya sangat tajam, setajam sile. Intinya tajam dah. Seketika tubuh Reza pun kaku, mau bergerak tak bisa, berbicara apalagi. Kami semua masih mengampunimu. Jaga ucapan, jaga pikiran, hati-hati. Ini peringatan terakhir. Kalau kamu kembali lagi ke tempat kami, sopan santunlah sedikit, ucap salah satu dari mereka. Ketujuh makhluk di hadapannya pun entah pergi kemana, hilang, seperti berubah menjadi kabut dan kembali menyatu dengan sekitar. Dan setelahnya, Reza pun terbangun dari tidurnya. Dari tadi lu gue bangunin, udah jam 9 pagi ini Zah, ucap Bayu yang berada di samping, yang tengah sibuk merapikan tasnya sendiri. Jam 9? Bukannya masih jam 3? Ngigo lu, cepet rapi-rapi, yang lain udah pada di luar. Kemudian Bayu pun pergi keluaran tenda, menyusul Randy dan yang lainnya di luaran sana. Hanya mimpi. Reza pun bertanya-tanya bersamaan bangkitnya untuk duduk. Kejadian itu terlalu nyata untuk dianggap sebuah mimpi, tapi terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam logika. Dirasa tidak menemukan jawaban yang benar, Reza pun acuh dan bergegas merapikan barang-barangnya. Selepasnya ia pergi keluaran tenda menyusul yang lainnya. Semuanya pun sudah menyambut sang leader di luaran sana, termasuk perempuan yang Reza sukai, yaitu Reni. Pendaki semalam mana? Udah turun duluan tadi jam 8, balas Iska. Anteng amat tidurnya, ejek Reni. Mimpiin lu dia? Ya jelas lah dia anteng, goda Bayu. Makan rendang 2 kali ini mah,
Meledak perut gue bisa. Tawa Randy yang disusul dengan yang lainnya. Singkatnya mereka pun kembali melangkahkan kaki menuruni gunung ini. Pagi itu cuaca begitu cerah, seakan mendukung dan memberikan salam perpisahan yang begitu indah, walaupun terkesan dingin. Kemudian di puncak bayang, di sini Reza kembali mengalami hal horor. Reza melihat sesosok 6 prajurit yang mendatanginya semalam, tapi macan putih pemimpin mereka tak ada di sana. Prajurit tersebut pun menatap Reza, entah apa maksudnya. Walaupun Reza tahu mereka bukan manusia, Reza merasakan bahwa makhluk itu bermaksud memberikan salam perpisahan, walau raut-raut wajahnya begitu datar. Kemudian di simpang Bajuri, kembali lagi Reza mendapati hal di luar nalar. Di dekat jalur menuju Kawaratu, Reza melihat sesosok makhluk yang tak asing baginya. Ya, pemimpin prajurit semalam itu, macan putih yang tengah duduk memandangnya di tengah jalur. Mungkin maksud sosok itu hanya memberikan salam perpisahan dan menunjukkan sebuah kefaktaan kalau ia memang benar-benar ada, tidak hanya di dunia bunga. Tapi Reza berusaha bersikap senormal mungkin, berusaha menetralkan seluruh tubuhnya itu agar tidak dicurigai oleh yang lainnya. Singkatnya mereka pun sampai di base camp Cidahu kira-kira pukul 3 sore. Perjalanan pulang ini terasa sangat lancar tanpa kendala. Itu juga yang menjadi pacuan mereka sampai dengan cepat. Di base camp, sopir sudah menunggu kepulangan mereka. Tak langsung menancap gas, melainkan terlebih dahulu merehatkan kaki beristirahat. Ren, kejadian semalam itu lu bisa cerita sekarang? Nah bener, gue tuh kayak mau nanya, tapi apa gitu? Oh iya, gue mau tahu ini. Gerutu Siska. Bodoh amat dah. Jangan kasar-kasar lu sama calon bini gue. Lanjut Bayu. Loh, terus gue mau mamerin siapa nih? Ucap Randy. Dan selesai membuli Randy, kini topik kembali kepada Reni. Reni pun memulai ceritanya. Jadi sewaktu itu gue sama Siska kan samperin lu berdua tuh. Tapi muka lu berdua pas nengok pucet banget. Nah gak lama lu berdua senyum spontan gitu natap gue. Senyumnya itu nyeremin banget sumpah. Lagian lu pada ngobrol sama siapa sih? Tanya Siska kepada Reza dan juga Bayu. Ya sama 3 orang pendaki yang ngecamp di situ lah. Mana ada, kita ngeliat kalian cuma berdua kok. Dan Heni semuanya pun berpikiran sama, lantas melupakan permasalahan itu dan menutup obrolan tersebut. Pak, duluan ya, panggil Reza kepada beberapa petugas base camp tersebut. Mereka pun kini sudah kembali duduk di bak mobil. Tujuan pemberhentian terakhir adalah kampung tempat tinggal Reza, Reni, Siska, dan Bayu. Dan berhubung kampung mereka merupakan yang paling jauh, teman yang lain memilih untuk turun di gangnya masing-masing. Dan cerita ini pun telah berakhir. Menurut sumber dari cerita ini, Reni dan Reza sudah menikah, mempunyai 2 anak perempuan. 1 berumur 8 tahun dan 1 berumur 5 tahun. Sedangkan Siska dan juga Bayu, mereka tidak berjodoh. Siska menemukan belahan hatinya pun dengan Bayu. Mereka pun hidup bahagia dengan keluarga kecilnya masing-masing.